Gado-gado nyambung dari Jakarta, sangat digemar rakyat jelata. Satu bungkus nyambung 5 ribuan. Bang Ahmad sudah sedia. Kalau kopi nabung malas ke dapur, semua ada. Tahu goreng, kerupuk, udang, campur-campur. Kalau pomi nabung malas belanja, beli gado-gado dari Jakarta. Halo semua, kembali lagi ya di acara kesayangan kita, Gado-Gado apa aja boleh. Nah, bersama gua William dan aku Mbok Nat, lagi eksis di sini. Iya, lagi lagi break dari warungnya sebentar. Mau ngobrol-ngobrol, mau dapet giliran ngobrol-ngobrol bareng narasumber. Iya, mau lebih deket lagi ya. Dan kali ini kita pastinya ya seperti biasa kita akan kedatangan narasumber ya dari komunitas ya. Biasanya kita kan undang komunitas dan kali ini komunitas yang kita undang itu berhubungan dengan film, film, tapi filmnya yang film lokal dari Indonesia. Karena kita menghargai produk Indonesia ya, menghargai produk lokal gitu. Kita kan Indonesia banget. Kita kan Indonesia banget. Iya, dia kan buat jualan gado-gado gitu ya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan ngundang narasumber kita, yaitu komunitas dari film Indonesia. So, hey, yay. Yay. Halo. Iya, halo. Iya, thank you. Iya, makasih. Iya, makasih udah datang. Mau arisan dikit sebentar. Iya, gara-gara nanti ya, boleh tuh. Oke. Nah, di sini nih kita mengundang komunitas film Indonesia. Bisa ceritakan mungkin dari komunitas film Indonesia tuh apa sih gitu atau kegiatannya? Biar kedengeran suaranya. Caranya? Langsung aja. Iya. Bisa ceritain komunitas film Indonesia itu apa sih dan kegiatannya apa aja sih gitu. Kita kalau disebut komunitas mungkin agak ini ya kita lihat sih agak kita sebut media dan kita namanya tim teman-teman yang memang pecinta film Indonesia gitu. Jadi kalau komunitas kan kesannya kayak ada kesengajaan membentuk gitu ya. Kalau ini secara tidak tersengaja akhirnya terbentuk orang-orang yang punya passion yang sama di film Indonesia gitu. Ini awalnya dari akun Twitter sebenarnya. Ya, akun Twitter itu namanya film_Indonesia yang memang kita mengapresiasi film Indonesia dari yang dulu yang klasik-klasik, terus yang sekarang sama yang akan datang apa aja nih. Jadi kita bahas gitu. Yang sekarang yang lagi tayang sekarang apa aja kita bahas gitu. Nah, karena akun Twitternya fokus bahas film Indonesia aja, kemudian ya namanya di Twitter ya dunia maya kita nggak tahu. Akhirnya ternyata orang-orang yang punya passion yang sama, yang memperhatikan film Indonesia, follow, terus ada interaksi. Akhirnya ketemu di dunia nyatanya gitu, ketemu misal di premiere atau di acara-acara screening film, akhirnya ketemu orang-orang yang punya passion yang sama, terus ya otomatis jadi kayak komunitas ya, tapi sebenarnya nggak formal juga, tapi karena orang yang punya passion yang sama, kita sebutnya pecinta film Indonesia. Kenapa kok suka film Indonesia? Kenapa suka film Indonesia? Kalau saya pribadi karena saya orang Indonesia. Itu yang pertama. Terus menurut saya film Indonesia itu ya sangat mewakili karakter apa yang ada di Indonesia. Apapun wujudnya yang ada di layar itu ya seharusnya itu Indonesia banget. Indonesia gitu. Gitu ya. Itu dari saya ya. Mungkin teman-teman masing-masing saya rasa punya ini yang lain. Mungkin Rangga boleh. Karena masing-masing punya kalau Rangga lebih suka yang klasik ya. Suka yang klasik loh. Film yang 70-an, 80-an, 90-an awal. Nah, gitu. Itu lebih epic gitu katanya. Boleh mungkin Rangga juga cerita. Oke. Ya sama kayak Mas Hafiz tadi bilang bahwa
film Indonesia mencerminkan Indonesia itu sendiri secara dari gambaran luasnya. Kalau saya lebih suka film klasik dari tahun 70 sampai 90-an karena itu era-eranya tuh era hobi dari orang tua sih sebenarnya. Sampai sekarang suka. Yang hitam putih. Enggak hitam Oh, kira doang. 70 udah warna gitu. Berwarna sih. Dari tahun. Kalau aku sih karena emang muda ya. Iya, karena awalnya emang suka filmmaking kan. Jadi sebagai film, kalau misalnya mau jadi filmmaker kita juga harus suka sama film Indonesia karena kan kita orang Indonesia, jadi kita harus. Oh, terus kira-kira aktivitas yang dilakukan tuh selain mungkin apakah ada website atau ada kegiatan di real world gitu? Cuma di dunia maya. Iya. Kalau di akun film _Indonesia sendiri, memang lebih banyak kita sebutnya lebih ke untuk apresiasi dan publikasi. Jadi kita bantu publikasi film-film yang sedang tayang saat ini. Nah, untuk film yang sedang tayang saat ini, sebagai media yang udah fokus di film Indonesia, dari saya terutama kita udah sortir sendiri filmnya. Kita mungkin tahu lah ya, maksudnya film Indonesia juga sedikit banyaknya juga kontroversi sebenarnya di penonton gitu ya, yang mengutamakan kualitas, sensasi atau segala macam yang mungkin tidak memang itu di negara manapun sebenarnya itu ada. Nah, kalau film Indonesia memilih kita fokus pada yang memang layak dan patut kita dukung untuk dipublikasi dan diapresiasi. Itu kayak seperti itu. Jadi kalau seleksinya tuh apakah dari timnya sendiri? Dulu. Iya. Ada gangguan suara dari sana, Mbok Nat lalu. Ada panggilan alam ya. Panggilan alam, Mbok Nat mau ambil minum dulu. Oh, oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Kalau misalnya tadi kan bilangin kalau misalnya filmnya itu diseleksi gitu kan. Nah, itu apakah dari timnya ada yang khusus nyeleksi atau emang gimana tuh kalau untuk seleksinya gitu? Ada ini nih. Iya. Silahkan. Silahkan. Lanjut aja. Kalau untuk seleksi sebenarnya itu udah bisa dikatakan seleksi alam. Kalau kita udah ngikutin dari tahun ke tahun, feel-nya udah dapet lah. Ini tipikal film yang ada yang festival, ada yang art gitu, ada yang memang maaf ya memang lebih ke arah komersil gitu, yang horor yang mungkin kualitasnya kurang atau gimana ya. Kita di sini tidak juga menjelek-jelekan atau gimana, bagaimanapun orang ya punya hak untuk berkarya gitu ya, dan seharusnya bioskop sih sebenarnya mensortir gitu ya, ini film layak naik ke bioskop atau enggak. Tapi di sini kan ini film udah ada nih di bioskop. Yang penting kita sebagai media yang diomongin di sosial media, paling kita bisa membatasi mana yang kita omongin, mana ya udahlah itu kita nggak omongin gitu. Biasanya kayak ada review, tulis review atau ada juga website gitu. Websitenya ada, dan review sebenarnya saya lebih menganggap memang teman-teman yang di dunia maya memang banyak yang movie reviewer juga gitu. Jadi konten mungkin lebih dari sana kan. Kalau di Twitter itu kan bisa bantu untuk nambah publish atau tweet link mereka aja gitu kan ya. Si A berpendapat seperti ini filmnya, si B seperti ini, seperti itu. Nah, jadi karena kita ngomongnya fokus di film yang layak dan patut kita apresiasi dan bantu publikasi. Nah, itu dimulai tahun 2000, saya akunnya film Indonesianya itu dari 2009 akhir. 2010 2011 itu, jadi 2010 tuh saya bikin kayak versi sendiri gitu, kayak ada apresiasi sendiri. Tapi waktu itu hanya di dunia maya aja, di akhir tahun di Twitter aja saya sebut namanya Piala Maya. Apresiasi untuk film Indonesia dari dunia maya gitu. Terus kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan Piala di dunia maya. Gitu. Itu exciting ya tadi ya untuk Piala Maya. Piala Maya kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya ya. Tapi setelah selingannya satu ini tetap di Gado-Gado apa aja boleh. Hanya demi kenikmatan
ditemukan di Halmahera. Jadi dia itu ditemukan di perairan Halmahera. Terus ditemukannya itu oleh penyelam asal Inggris. Namanya Graham Abbott. Tahun 2007 di perairan selatan Halmahera pemirsa gitu. Dan pertamanya sih si Abbott ini ngirim foto doang buat mastiin ini sama nggak sih hiunya sama kayak yang ditemuin di Kaimana sama Cendrawasiku. Ternyata hiunya itu memiliki perbedaan pemirsa. Tapi perbedaannya itu cuma di bagian bawah matanya. Kalau yang di Kaimana sama Cendrawasiku ada bintik di bawah matanya itu bentuknya itu U. Kalau yang ditemuin di perairan selatan Halmahera iki bentuknya itu cuma ada 2, cuma ada 1, 2 tuh kayak yang digambar 1, 2 tuh cuma sepasang bintiknya gitu pemirsa. Tapi dan hiu iki itu hidup di perairan dangkal gitu, jadi gak di perairan dalam. Nanti dia tenggelam gak bisa berenang, ya udah berarti itu bukan hiu berjalan maksudnya. Dan Mbak Nat jadi begitu ya. Tapi pokoknya hiu kenapa bisa jalan ya? Dia itu ternyata pemirsa berjalan pakai siripnya gitu. Jadi kayak yang binatang-binatang hidup di darat gitu deh pemirsa. Jadi dia jalan pakai siripnya tung 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 kayak gitu. Jadi kayak ya unik banget gitu ya pemirsa ya, bisa jalan gitu. Makanya maka dari itu dia hidupnya di perairan darat, bukan di perairan dalam, nanti dia malah tenggelam gak bisa jalan ya pemirsa ya. Oke. Info yang kedua, ada 5 cara mudah hilangkan sakit kepala. Pusing, puyeng, pening, pasti pemirsa pada pernah ngerasain kan? Jadi yang pertama, itu ngombe banyu putih atau minum air putih pemirsa. Nah, minum air putih itu membantu sekali. Soalnya kan kadang suka yang dehidrasi habis olahraga, aktivitas berat, terus habis itu keluarin banyak keringat. Nah, itu bisa bikin pusing ke pemirsa. Makanya langsung minum air putih gitu. Terus yang kedua itu pijat kepala, leher sama daun telinga. Tahu kan daun telinga pemirsa, yang telinga itu terus habis itu di bawahnya itu dipijat. Itu bisa menghilangkan pusing juga pemirsa. Bisa memperlancar sirkulasi darah. Terus yang ketiga itu makan apel. Kok makan apel bisa menghilangkan pusing? Nah, kenapa makan apel bisa menghilangkan pusing? Karena bisa menyeimbangkan antara alkalin dan keasaman dalam tubuh. Pokoknya itu alkalin dan keasaman dalam tubuh itu kalau seimbang, sakit kepala bisa hilang gitu. Tapi makannya pakai kulitnya, jangan dikupas kulitnya. Yang keempat, kompres di dahi. Kompres di dahi tuh kayak digambar kompres di dahi. Jadi pakai handuk kecil yang dingin gitu pemirsa, biar pembuluh darahnya itu mengerut dan mengurangi sakit kepala gitu. Terutama kalau pusingnya itu di tengah-tengah antara mata iku pemirsa sama di ya pokoknya di bagian muka, bagian T iku. Kalau misalnya pusing pakailah itu namanya dikompres. Yang terakhir, mengasingkan diri. Mengasingkan diri bukan berarti forever alone ya pemirsa. Jadi mengasingkan diri ini bisa menjauh dari keramaian. Kalau terlalu rame kan jadi pusing, puyeng, pening. Nah, cobalah itu santai sejenak 30 menit. Nah, itu bisa menghilangkan pusing dan bisa bikin kita lebih tenang. Gitu loh pemirsa. Pokoknya dah itu tadi 2 info yang Mbok Nat udah kasih. Yaudah, Mbok Nat mau balik lagi ke tempat Mbok Nat yang bikin Mbok Nat eksis. Ayo kita kembali ke sana. Udah tadi infonya udah ya. Iya, berarti sekarang back to topic again. Kita kedatangan tadi ya komunitas komunitas media film Indonesia ya tadi ya. Iya, media film Indonesia, dan sekarang kita akan ngomongin tentang Piala Maya tuh ya. Aku penasaran tuh Piala Maya penasaran itu banget itu Piala. Iya tuh Piala Maya itu apaan sih? Yes. Maya itu kan kayak gak nyata. Berarti piala gak nyata maksudnya. Piala Maya, ya itu apa? Oke. Nah, dari penamaan memang sebenarnya memang dari sesimpel karena kita kenalnya dari semua itu dari
dunia maya. Dunia maya karena di Twitter kan lebih spesifik ya pada minat tertentu orang akan follow karena minat tertentu. Nah, dunia maya itu sebenarnya kalau kita di Indonesia kan kita tahu ya piala yang ini kan piala citra ya. Piala citra itu kan sebenarnya citra itu kan bermakna juga bayangan gitu ya, image gitu. Maya pun juga sebenarnya sama ya. Misal kita tutup mata nih sebuah film Habibie Ainun gitu. Kita tutup mata ya sebenarnya kebayang gitu di dunia mayanya imajinasi kita tuh kebayang sebenarnya film itu gitu. Saya sebutin film yang akan datang nih film Soekarno gitu kan. Itu kan udah kebayang trailernya ada adegan begini. Sebenarnya itu maya banget gitu. Film itu sebenarnya maya, dia nggak nyata juga sebenarnya. Setelah kita keluar dari itu, tapi dia masih ada di imajinasi kita. Karena bisa dibayangkan. Gitu. Jadi ya udah namanya sih simple itu karena bermain juga ternyata di dunia maya juga gitu. Terus yang jadi tagline-nya memang lebih ke ini kita sebutnya apresiasi nyata dari dunia maya untuk film Indonesia gitu. Terus jadi itu kan eventnya diadakan tahun lalu juga. Tahun lalu juga betul. Teman-temannya ini lah tuh yang lain. Rangga biar eksis. Betul, Rangga lebih ke untuk program acara, betul untuk media partner segala macam. Rangga bisa. Penasaran kan tahun lalu Piala seperti Maya apa ya? Seperti apa gitu. Rangga ya. Kalau yang tahun kemarin kan memang Piala Maya baru pertama kali diselenggarakan secara nyata. Itu tahun kemarin dan alhamdulillahnya mendapat cukup sambutan positif juga dari kalangan perfilman sendiri sebenarnya yang dari Piala Maya itu sendiri kan ada dunia film sebenarnya kan. Jadi tahun kemarin itu Piala Maya itu kita ada 2 rangkaian kegiatan, ada dari Pekan Film dan juga dari malam penghargaannya. Sebenarnya juga Piala Maya itu bukan hanya sekedar apresiasi bagi piala aja gitu, tapi kita ada eventnya, kita nonton film, kita ada diskusi film, kemudian kita ada ruang temu antara pecinta dan pembuat filmnya itu ada bisa ketemuan betul, gitu ya. Tadinya itu kan di Pekan Film. Gardil sekarang bisa ketemuan gitu. Karena kan sebenarnya juga tujuan dari Piala Maya tadi udah disebutin Mas Hafiz adalah apresiasi untuk untuk film Indonesia dari pencinta film dan juga ya dari untuk para sineasnya juga gitu. Oh iya. Jadi tahun kemarin udah terselenggara pekan film 5 hari di SAE. Itu screening film gitu ya? Iya. Kayak nonton bareng gitu ya. Seru. Film-film yang masuk nominasi tahun kemarin. Kemudian ada film klasik Indonesia tahun kemarin itu dari Pacar Ketinggalan Kereta dari tahun 88. Itu kita kerjasama dengan Sinematik Indonesia tahun kemarin. Kemudian kita tahun kemarin pekan film kita menghadirkan beberapa sutradara yang filmnya masuk nominasi. Kemarin ada Garin Nugroho, Teddy Suryatmaja, Eugene Panji, Ibu Dewi Umaya, dan beberapa jadi semua film nominasi kemarin diputar. Cuma untuk diskusinya kan karena keterbatasan waktu, jadi cuma ada beberapa filmmaker yang hadir untuk diskusi. Cuma tahun kemarin aja tahun pertama itu udah alhamdulillah awareness-nya udah mulai terbangun gitu dengan pekan film itu, dan mereka juga tahu apa itu Piala Maya sebenarnya. Dan tinggal di hashtag Piala Maya gitu langsung gitu ya kan. Pasti ya. Kan Twitter gitu kan kicauannya banyak gitu. Kita kan sering hashtag gitu. Dengan hashtag semua jadi trending. Nah, itu ya kita tahan dulu ya. Perbincangannya ini semakin hot nih. Hot seperti gado-gado Monat. Ya. Kita lanjut lagi ngomongin Piala Maya tetap di gado-gado apa aja. Boleh. Meninggalkan diriku di sini, aku merindukan dirimu. Kini ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi yang seperti dirimu.
gambar yang ada fisiknya. Iya, ada fisiknya. Jadi kita bakal kasih lihat dulu ini cuplikan dari Piala Maya tahun lalu. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini kan juga untuk kamu. Gua cuma akan nemenin lu malam ini. Tapi setelah itu, kita pisah. Hubungan kita putus. Lu jangan harap bisa ketemu gua lagi dan jangan pernah nyari gua lagi. Banci mati di Jakarta, gak akan ada yang nyariin. Nah, itu tadi ya Ono cuplikan bencong. dari ya, tadi, cuplikan dari pemenang Lovely Lovely Man memenang di Piala Maya tahun lalu. Menang film fiksi. Emang kayaknya bagus ya. Iya, itu contoh film yang patut diapresiasi gitu. Itu ceritanya tentang apa itu? Lovely Man. Cerita tentang hubungan antara bapak dan anak sebenarnya. Cuma dengan keadaan yang berbeda lah. Iya. Dramatis. Nah itu kan tadi tahun lalu ya, Piala Maya tahun lalu kita bakal ngebahas nih. Kan ini sebentar lagi mau Piala Maya tahun ini. Nah itu kira-kira apa aja yang bisa di-expect dari Indonesian movie lovers gitu. Sebenarnya kalau Piala Maya tahun ini kita ngambil temanya ragam corak film Indonesia. Dan sebenarnya kategorinya masih sama seperti yang tahun kemarin. Kita ada menilai 27 kategori. Ada tambahan kategori. Ada tambahan. Oh, ada tambahan dari kejutan lah dari Piala Maya nanti. Kita juga untuk para teman-teman sineas film pendek, dokumenter, animasi, film daerah di seluruh Indonesia dan juga untuk para movie reviewer bisa ikut terlibat di Piala Maya untuk kompetisi umum itu. Sampai sekarang kita masih jadi ada lomba, betul. Lomba apa aja tuh? Ada film lomba pendek, film dokumenter, film animasi, film daerah dan penulisan kritik film. Oh, penulisan kritik film juga betul. bisa. Iya. Kita buka sampai tanggal 20 November. Mas William kalau mau ngekritik film boleh. Oh, boleh. Dan semua nominasinya itu filmnya insya Allah akan diputar di Pekan Film kita. Oh iya, Pekan. Itu Pekan Filmnya itu kapan aja? Tanggal 9 sampai 17 Desember di SAE di salah satu pusat perbelanjaan itu. Oh, oke. Nah, itu keren banget. Keren banget. Ih, kayaknya seru ya. Iya, seru itu. Mau Mas Milan mau iya, mau join langsung gitu. Langsung ya. Ya, terus apa aja nih yang bedakan kira-kira apa yang bedakan dari tahun lalu? Apakah tahun lalu sama sekarang? Udah tahu gitu Piala Maya bakal ada lagi atau gimana gitu? Sebenarnya membedakan tahun ini lebih banyak kegiatan, lebih banyak kegiatan kita lebih tahun ini hari ini kan kita pertama Ghost to Campus di BINUS. Oh yeay. Tamara ya. Iya nih. Iya, untuk tahun ini kita ada program baru itu Ghost to Campus.
kita di sini tuh lebih memperkenalkan Piala Maya kepada mahasiswa-mahasiswi dan kita juga membuka luas itu pendaftaran. Oh iya tadi ya. Karena kan banyak sinias muda kan berbakat di setiap kampus gitu dan kita juga pengennya mewadahi mereka gitu. Biar jadi, mereka bisa ikutan juga kompetisi gitu. Jadi di Ghost to Campus ini kita juga bertujuannya buat itu sih, buat biar mereka tahu nih ada loh ajang yang bisa membuat yang bisa mewadahi lo gitu. Itu sih. Ajangnya keren banget gitu, keren banget. Satu lagi saya mau tambahkan untuk film pendek itu kita memang treatmentnya khusus gitu. Seperti tahun lalu dan tahun ini pun juga akan seperti itu. Pemenang film pendek itu kita umumkannya di puncak acara sebelum film panjang gitu. Jadi filosofinya suatu saat nih filmmaker film pendek ini suatu saat dia harus bisa nih bikin film panjang bioskop gitu. Jadi treatmentnya khusus nih untuk filmmaker film pendek. Gitu. Kalau dari malam pengudaraannya itu kapan tuh? Masih hush-hush ya? Tanggal 21 Desember. Udah. Info ininya nanti simak di Twitter. Ya. Kita juga ada tahun ini kita ada kegiatan baru lagi Piala Maya Roadshow di beberapa kota. Itu nanti tunggu infonya juga. Jadi tahun ini kita ada Ghost to Campus, ada roadshow, ada pekan film pastinya. Kalau kegiatan di roadshow-nya tuh ada apa aja tuh kira-kira? Itu nanti itu ya. Info selanjutnya. Ya. Banyak _Indonesia. Ada Piala Maya juga ada. Oh iya. Sama ada satu lagi sebenarnya. Yang ramah tamah. Iya. Jadi kita juga gini. Jadi di Piala Maya itu kita melibatkan 100 komite pemilih. Kalau di ajang lain tuh juri sebutannya. Kalau kita menyebutnya adalah komite pemilih pecinta film Indonesia dari berbagai profesi lintas usia. Betul. Dan berbagai profesi, kemudian berbagai latar belakang terlibat di Piala Maya dan ikut menilai film-film yang menjadi pemenang tahun ini. Dan ada kegiatan ramah tamahnya itu tanggal 18 Desember di Galeri Indonesia Kaya di salah satu mall di Jakarta. Wow, pasti bakal ketemu dengan sinias film Indonesia itu yang bagus, berbakat kayaknya calon sinias yang kayaknya top. Keren banget. Kita hot banget nih perbincangannya. hot terus ya. Mas William memang selalu hot kok kalau nanti nge-host gitu pokoknya. Iya, kejang-kejang. Ya, tapi kita akan lanjut lagi ya perbincangan kita yang semakin hot ini tetap di Gado-Gado. Apa aja boleh. Rindu hati gelisah berawal dari kita bertemu, kau akan ku jaga. Film itu menggambarkan apa yang ada di Indonesia. Sesebut itu dan ini dan jadi banyak orang dari teman-teman yang ternyata punya spirit yang sama dengan saya gitu. Boleh saya mohon dengan hormat kepada para komite pemilih boleh berdiri. 100 juri ini
Dia terdiri dari ada pelaku industrinya juga, ada sineasnya juga, tapi sineasnya dalam tanda kutip yang rajin nonton di bioskop. Nah, sosial media ini kan kita udah tahu siapa-siapa dan kita udah berinteraksi dengan mereka yang emang kerjanya keluar masuk bioskop gitu ya. Nah, pelaku industrinya juga ada, kemudian dari berbagai profesi lain dan yang memang selama setahun itu rutin dan meluangkan waktunya untuk nonton film Indonesia dan beli tiket. Itu. Jadi tanpa afiliasi apa-apa dan masing-masing keahlian itu menilai, misalnya untuk fashion gitu, untuk tata kostum terbaik yang kita pilih adalah ahli pengamat fashion gitu. Dan yang menilai sinematografi juga sineas film pendek misalnya. Jadi memang yang udah lebih mengerti bidangnya. Karena kalau penonton awam pun kalaupun dia udah nonton banyak film mungkin dia kurang mengerti segi sound gitu ya. Nah, tapi kalau pembuat film akan mengerti. Jadi tetap ada pembuat film dalam komite status juri ini. Dan masing-masing nggak menilai semua aspek, masing-masing disesuaikan dengan keahliannya. Jadi itu tujuannya untuk dapat penilaian yang paling eligible, yang paling legitimate untuk ini. Jadi supaya jangan ada bias. Pemenang Piala Maya 2012 kategori pemenang pembantu wanita terpilih Adinia Wirasti. Terima kasih untuk Piala Maya, terima kasih untuk teman-teman penonton film Indonesia yang tidak pernah ada habisnya semangatnya untuk nonton film Indonesia. Untuk fellow nominee-nya, sebuah kehormatan yang sangat besar untuk saya dinominasikan satu kategori dengan Ibu Christine Hakim. Nggak expect sama sekali sih. Datang ke sini tapi memang saya tahu kalau misalnya saya masuk nominasi. Cuma jujur datang ke sini untuk apresiasi perfilman Indonesia. Karena memang Piala Maya salah satu penghargaannya saat ini. Nggak nyangka sih kalau misalnya menang, senang sih. Apalagi Piala Maya. Mudah-mudahan Piala Maya seperti tadi yang saya bilang ya, jadi tolak ukur untuk kedepannya. Dan terus maju Piala Maya. Pokoknya jangan berhenti aja. Lebih the more the merrier ya. Lebih banyak yang membuat award, kita bisa lebih banyak dapat perspektif lain gitu. Nggak didominasi satu award aja. Harapan ke depan ya tentunya banyak yang harus diperbaiki ya. Tapi for a start it's really good gitu. Untuk keberaniannya dan inisiatifnya perlu kita dukung banget sih. Kehebatan sebuah film akan terasa hambar kalau tidak didukung oleh kehebatan pemeran utama. Yang akan saya bacakan di sini adalah nominasi pemeran utama terpilih dan pemenangnya adalah Jajan Joko. Jadi berarti kami ini alhamdulillah akan mendapat 3 penghargaan, satu dari dosen IKJ, mahasiswa IKJ, Afi sama ini. Jadi yang lebih, Mbak Juli, terima kasih ya, I love you. Hey, tadi kembali lagi ya. Videonya menarik. Iya, videonya. Ya, bagus. Banyak banget itu pemain-pemain film gitu. Iya. Dan kita kembali lagi di acara Gado-Gado apa aja boleh. Ini sama-sama mungkin sama-sama bareng-bareng. Biar kan ini dirasa di rumah sendiri gitu. Ceria gitu. Iya, kita Manasan dulu. Ya, gitu ya. Ayo, 1, 2, 3 kembali lagi di Gado-Gado apa aja boleh. Enggak curang. Tadi curang dengan malu-malu. Kan gado-gado. Tapi nanti di belakang nih dia gini-gini terus. Iya. Ya, oke lanjut ya. Itu tadi ngomongin tentang Piala Maya ya. Tentunya tadi exciting banget ya, dan diharapkan Piala Maya yang tahun ini tentunya lebih exciting dari yang tadi itu ya. Iya. Terus mungkin ada yang mau ditambahin tadi tentang kegiatan di Piala Maya tahun ini ya. Misalnya kan ini kan roadshow pertama kali di BINUS ya. Terus nanti kan ada roadshow kemana lagi tuh? Ada Ghost to Campus kemana lagi gitu. Kalau kita untuk minggu depannya akan ke UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Dan di sana kita akan screening film juga. Screening film. Pemenang nominasi tahun lalu. Dan kita ngedatengin juga ya filmmakernya, sutradaranya. Sutradari filmnya. Gitu. Iya. Wow, exciting. Exciting ya tentunya ya. Mas William, exciting. Terus ada apa gitu kegiatan apa lagi yang Ghost to Campus bulan ini, kemudian kita ada tadi yang saya bilang Piala Maya Roadshow di beberapa kota. Infonya nanti akan diupdate segera. Kemudian
pekan film pasti dari tanggal 9 sampai 17 Desember. Ramah tamah dengan 100 komite tanggal 18 Desember. 9 sampai 17 Desember pekan film, screening, dan juga kita ada Piala Maya Conversation dengan para sineasnya. Jadi banyak kegiatan deh selama sebulan ke depan sampai tanggal 21 Desember tuh malam penghargaan, malam puncaknya. Keren. Cool. Akan banyak aktor aktris yang akan datang di Piala Maya tahun ini ya pastinya ya. Terus itu ada nggak sih hambatan waktu melaksanakan Piala Maya tahun lalu? Ada nggak sih hambatannya? kan udah berjalan dengan baik mulus, tapi masa nggak ada hambatannya? Pasti ada. Iya. Pertama tadi yang video tadi itu dibuat oleh salah satu rekan media partner kita dari movila.com. Jadi tahun kemarin itu ini ngomong kehambatan ya. Memang di tahun kemarin itu kita sangat terbuka sekali untuk dukungan media partner gitu, sponsorship atau donatur. Nah, mengenai hambatan kemarin itu ya memang untuk secara sponsor secara komersial itu sama sekali belum ada, gitu. Bukan kurang lagi, nggak ada. Jadi yang dukung itu benar-benar teman-teman yang berupa indie banget gitu. Jadi teman-teman media gitu, yang artinya memang ini acaranya punya maksud tertentu, kita dukung ya udah jadi rekanan kayak gitu. Jadi tempat pun untuk pemutaran pekan film ya itu alhamdulillah tahun ini juga kita masih dapat di SAE itu. Ya tempat dari SAE kayak gitu. Okay. Tapi untuk yang hambatannya karena memang film bisa dikatakan belum terlalu familiar ya dibanding musik. Mungkin orang sponsornya masih lebih akan jor-joran. Tapi kalau film itu memang agak lebih spesifik. Tapi kami optimis untuk yang penting kita jalan terus gitu, on track, paling nggak dalam 5 tahun. Ini tahun kedua ya, dalam 3 tahun ke depan kita masih masih akan struggling lah untuk akhirnya event festival ini menjadi perhatian dari banyak pihak gitu, dukungan dari banyak pihak termasuk sponsor. Kita arahnya memang lebih ke arah ke sponsor gitu, bukan dukungan. Kalau pemerintah kan udah punya acara sendiri ya gitu, jadi ini lebih ke dukungan sponsor komersial gitu. Tapi untuk kita nyebutnya Friends of Festival ya, media partner gitu atau partners siapapun, termasuk Binus TV. Kita terima kasih banget diundang ke sini ngobrol-ngobrol, itu Friends of Festival Piala Maya. Karena kita butuh dukungan banyak untuk film Indonesia ini semakin, karena kita saingannya banyak gitu. Film Indonesia itu saingannya banyak udah. Hollywood anak muda sekarang siapa sih yang nonton film Indonesia gitu ya, udah bisa dihitung dari ini gitu kan. Terakhir soalnya cepet ditayangin di TV, mungkin jadi males gitu. Itu salah satu faktor. Iya, itu harusnya jangan cepet-cepet ditayangin di TV ya. Jadi pada penasaran nonton di bioskop gitu. Terus baru 2 tahun kemudian baru diputar di TV. Nah, pasti banyak yang nonton. Iya sih. Iya. Ya terus mungkin ada harapan lain untuk Piala Maya tahun ini dan untuk film Indonesia. Film underscore Indonesia. Harapannya dengan acara ini kita menjadi salah satu ajang untuk mengapresiasi film. Spirit yang kita bawa itu gimana film Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua gimana supaya film Indonesia bisa berbicara banyak di mata internasional gitu. Kita sebagai media, kita sebagai pecinta film Indonesia mengapresiasi itu. Jadi kita fokuskan energi kita mengapresiasi itu. Kita yakinlah dalam 5 tahun ke depan film Indonesia sih masih mencari karakter. Kalau saya lihat sih memang masih mencari karakter. Kayak tetangga kita Korea atau Thailand mungkin lebih dia udah jadi udah ada kuat identik ya, gitu ya. Identitasnya udah ada. Tapi kita masih dalam 5 tahun ke depan masih akan cari karakter ya. Mari kita dukung sama-sama filmmakersnya gitu. Sebagai pecinta film kita bisa ngadain acara, kita bisa nontonnya gitu. Spirit positifnya untuk dukung film Indonesia begitu. Terakhir promo dari film Indonesia. Silakan. Promonya pokoknya filmnya bisa ditunggu ya sampai tanggal filmnya. Apa? Film kompetisinya. Oh iya, untuk kompetisinya kita masih buka sampai tanggal berapa? 20 November. Tanggal 20 November, dan kita tuh nerima kritik film, terus film pendek, film daerah, film animasi, film dokumenter, sama film dokumenter. Dan itu untuk seluruh
orang di Indonesia. Karena FYI aja ya, kita tuh nerima ini loh, kemarin kita udah nerima paket film dari Papua. Wow. Tuh. Film daerah. Iya, itu buat film daerah dan itu dari Papua. Kayak seneng aja sih. Iya, dapat recognition ya. Dan mungkin bisa mention Twitter, Facebook dan segala macamnya. Twitter kita itu @pialamaya dan Facebook page kita itu Piala Maya. Oke. Piala Maya aja. Pokoknya Instagram semua juga Piala Maya. Instagram Piala Maya. Search aja Piala Maya pasti keluar. Piala Maya pasti keluar semua. Iya, itu dia. Oke, dan rasanya udah di penghujung acara nih. Iya. Kalau misalnya mau nonton kita juga bisa lewat Binus TV Mobile. Oh iya, jangan lupa di-download Binus TV App. Binus TV Android App. Dan nggak terasa kita harus undur diri dulu dan kita mau kasih thank you, terima lupa kasih. Kita mau ngucapin terima kasih buat sponsor kita Poka Green Tea dan juga untuk makeup untuk Purbasari dan untuk sponsor baju Sularnas. Buat Poppy. Terus terima kasih juga untuk Batavia Mood. Terima kasih. Thank you dan terima kasih juga untuk pemirsa yang di rumah dan yang terakhir terima kasih untuk film Indonesia yang sudah mau datang ke sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan akhir kata gue William dan aku Mbok Nat. Kita berdua pamit. Dadah. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir, dia ketawa. Ini ompong panjang taringnya, rambut panjang botak atasnya, jari tangan keriting semua. Merinding bulu jaketku, tak dapat ku berlalu. Ketika aku mau pingsan, ternyata dia pingsan duluan.